Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda orang ketiga kecewa berat kepada mantan. Ternyata mantan tidak sekeren penampilannya. Ya, kita sudah banyak membahas ya tentang kekecewaan mantan terhadap orang ketiga. Mungkin tidak kalau kemudian orang ketiga yang justru sebaliknya merasa kecewa kepada mantan. Sangat mungkin. Dan itu banyak terjadi, ya. Jadi yang berkembang kan di tengah-tengah masyarakat kita ya, katanya umumnya laki-laki mengalami puber kedua di usia 40 tahun. Dia sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya banyak anak. Memasuki usia 40 tahun, ternyata jatuh cinta lagi kepada seseorang ya. Tentu penampilannya di usia 40 tahun dengan penampilannya di usia 25 tahun dulu ketika mendekati Anda ya, sangat berbeda ya. Saat usia 25 tahun masih kurus kering, kucel begitu kan, gondrong dan seterusnya. Tetapi di usia 40 tahun dia kelihatan sangat mapan, sangat berkarisma, kemana-mana bawa mobil bagus, rumahnya kelihatan ada di mana-mana, sehingga banyak dan mudah saja orang untuk jatuh cinta kepada dia ya. Selain penampilannya yang keren, siapa juga kan yang bisa menolak cinta dari seorang laki-laki yang secara ekonomi, secara finansial dia sudah stabil, bahkan berkelebihan. Tetapi ternyata sudah berada nih di dalam angan-angan ya, si wanita nih yang didekati oleh mantan. Dia nanti akan dibuatkan rumah. Kemana-mana kan sudah enak nih, antar jemput pakai mobil yang bagus dan mahal ya, dan seterusnya. Tapi ternyata mobilnya milik istrinya, rumahnya juga milik istrinya, dan tabungannya sedikit sekali ya. Nah, maka disitulah kan awal dari kekecewaan akan muncul. Dan tanda ketika orang ketiga kecewa karena tidak bisa menemukan atau mendapatkan apa yang dia harapkan, maka yang pasti mereka akan berpisah. Dan perpisahan karena kekecewaan yang demikian itu betul-betul akan membuat mereka seperti orang yang tidak saling mengenal lagi. Artinya orang ketiga betul-betul tidak mau mengenal mantan lagi. Semua jalur komunikasi dia blokir ya. Kemudian misal mantan masih berusaha untuk mendatangi, menemui, mengirim berbagai hadiah-hadiah, orang ketiga sudah tidak peduli ya, karena sudah tahu berapa ketebalan isi dompetnya. Nah, jadi ya mereka akan berpisah, dan perpisahan itu betul-betul sudah seperti orang yang sudah tidak pernah saling mengenal lagi ya, berhadap-hadapan, berseberangan, dan betul-betul berjauhan. Walaupun mungkin mantan masih betul-betul berharap kepada orang ketiga, bisa jadi memang dia betul-betul jatuh cinta kan. Tetapi siapa yang mau sekarang
kepada orang yang tidak punya apa-apa dan cuman bermodalkan cinta dan kemampuan untuk merayu saja, ya. Kecuali ya kalau dia bisa memberikan apa yang diharapkan, ngasih rumah, membelikan mobil yang terbaik, ya, dan seterusnya. Nah, itu mungkin beda, ya. Nah, kalau ternyata segala sesuatunya misal harus mulai dari nol lagi, kan di zaman sekarang sudah berbeda lah, ya, cara memahami starting point atau awal dari pernikahan itu dengan zaman 20 atau 30 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi ya pada akhirnya perpisahan itu kan pasti terjadi ketika orang ketiga menyadari bahwa ternyata mantan cuman segitu saja, ya. Dia tidak sekeren apa yang dilihat, tidak sekeren apa yang ditampilkannya, ya. Nah, jadi Anda bersabar, ya, pada saat ini begitu melihat kelakuan mantan, ya. Mungkin Anda merasa kecewa, sakit hati, dan menderita. Tapi pada akhirnya Anda akan melihat bahwa mantan akan merasakan penderitaan yang jauh lebih berat daripada yang Anda rasakan pada saat ini, ya. Ketika mantan pergi dari Anda masih punya segalanya, kan? Materi masih punya, anak-anak semuanya ada di Anda, dan seterusnya. Sementara mantan ini sekarang dia tidak punya apa-apa, bahkan anak-anaknya pun tidak mau mengenal dia lagi, ya. Nah, maka memang orang-orang yang sabar itu pada akhirnya akan meraih, ya, kebahagiaan yang hakiki di dunia, bahkan juga di akhirat kelak. Para malaikat akan menyambut mereka, ya, dengan sambutan yang luar biasa, begitu, ya. Jadi kalau orang biasa ketika berada di yaumil akhirah mereka mendapatkan perlakuan yang biasa, tetapi bagi orang-orang yang sabar, para malaikat akan menyambut mereka, ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Para malaikat kemudian berkata, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Para malaikat sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum," selamat sejahtera atas kesabaranmu, ya. Fa ni'ma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi kesabaran Anda pada akhirnya akan menunjukkan bahwa Anda adalah orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.